Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Hari ini siapa yang nggak berangkat? Anda kenapa? Oke, tidak apa-apa. Kita doakan supaya lekas sembuh ya. Sebelum memulai pelajaran, ayolah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan anak, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa anak? Masih ingat? Apa? David? Produksi konten digital ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ini mata pelajaran coding yang Bapak integrasikan ke mapel informatika. Capaian pembelajarannya menganalisis konten defect ya. Terus tujuan pembelajarannya murid mampu menganalisis membandingkan konten defect. Ini profil pelajaran ada 8 dimensi. 1. Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Kreativitas. 4. Kemandirian. 5. Komunikasi. 6. Kesehatan. 7. Kolaborasi. 8. Pendapat kritis ya. Nah, ada yang tahu ini anak-anak apa itu defect? Definisinya, defect adalah teknik memanipulasi gambar, suara, video dengan KA sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Terus, realistis tapi palsu, yaitu menciptakan konten visual yang sangat realistis namun sebenarnya tidak asli dan direkayasa. Dampaknya apa anak? Dampak defect memiliki potensi untuk digunakan dalam pembuatan berita palsu yang tanpa realistis, bisa untuk pemerasan bahkan sabotase politik ya. Nah, mengapa defect itu penting? Atau untuk melawan misinformasi, mencegah penyebaran berita palsu, teori konspirasi dan disinformasi yang merusak. 2. Melindungi reputasi, melindungi individu dan organisasi dari pencemaran nama baik dan serangan reputasi. Dan ada keamanan finansial, mengurangi risiko penipuan finansial dan pencurian identitas yang canggih. Terus demokrasi dan keamanan, mengatasi ancaman serius terhadap keamanan nasional, proses demokrasi, dan stabilitas sosial. Terus memahami realitas visual. Sebelum kita menyelami detail defect, sangat penting untuk memahami karakteristik dasar dari foto. Nah, ini dapatan anak ya. Coba kamu bandingkan ini foto asli apa defect ini? Asli. Kalau ini? Ya, betul ya. Jadi kalian bisa paham. Nah kalau ini? Asli ya. Ada yang bilang asli, ada yang bilang defect ya. Yang asli mana anak-anak yang asli? Ini ya. Senyumnya, giginya. Ya udahlah nanti dibahas nanti ya. Langsung aja ya. Lanjutnya. Nah ini ya. Kita pakai teknik ini anak-anak. Teknik yang digunakan dalam pembuatan defect. 1. Pertukaran wajah, dalam bahasa Inggrisnya face swapping, yaitu mengganti wajah seorang dengan wajah orang lain. Dalam video atau gambar seringkali menggunakan arsitektur auto software atau GAN. 2. Cloning suara atau voice cloning, menciptakan suara sintetis yang sangat mirip dengan suara asli seorang hanya dari sampel video yang singkat.
Terus 3, sinkronisasi bibir lip syncing, itu memanipulasi gerakan bibir seorang dalam video agar sesuai dengan audio yang berbeda, membuat mereka tamak mengucapkan kata-kata baru. 4, pemeragaan wajah atau facial recognition, yaitu mentransfer ekspresi wajah dan gerakan kepala dari satu orang ke orang lain dalam video, menciptakan ilusi orang tersebut melakukan hal yang sama. Nah ini tanda visual defect ya, mata dan kedipan. Ini anak, mata seringkali tampak tidak alami atau frekuensi kedipan jarang, sangat jarang ya. Manusia normal itu 2 detik sampai 10 detik ya. Ini manusia normal berkedip 2 sampai 10 detik. Kemudian ada wajah dan kulit. Tekstur kulit mungkin terlalu halus seperti patung lilin atau memiliki area yang tidak merata. Perhatikan juga ketidaksempurnaan seperti detail rambut atau sosok wajah kecil yang hilang. Ini defect ya anak-anak ya. Ini matanya. Nah, ini tanda visual defect gigi dan bibir. Bentuk gigi tidak wajar, tidak rata, atau bibir tidak sinkron dengan ucapan. Nah, kemudian ada aksesoris atau perhiasan, ketidaksesuaian atau distorsi pada objek kecil seperti anting, kacamata, atau kalung. Nah ini anak-anak, ini metodenya anak-anak ya. Metode deteksi teknis. Deteksi defect bukan hanya mengandalkan pengalaman visual, tetapi juga memerlukan analisis teknik mendalam. 1. Analisis mendata, yaitu memeriksa data eksif pada foto untuk ketidaknormalan seperti adanya informasi atau kamera atau tanggal pembuatan yang tidak konsisten. 2. Tingkat analisis tingkat piksel, mendeteksi artefak kompresi pada noise yang aneh atau tidak konsistenan pada level piksel tidak terlihat oleh mata telanjang. Kemudian ketiga ada alat deteksi AI, mesin learning, menggunakan algoritma khusus yang dilatih pada jutaan data untuk mengenali ciri khas defect dengan akurasi tinggi. Terus forensik digital, mengidentifikasi inkonsistensi digital dan jejak manipulasi yang ditinggalkan oleh algoritma defect pada foto. Ya anak-anak ya, ini tantangan dalam deteksi defect. Perkembangan AI yang sangat pesat membuat deteksi defect menjadi perlombaan senjata tanpa akhir antara pencipta dan detektor. Perkembangan AI cepat, algoritma defect terus membaik, makin sulit dibedakan dari konten asli. 2. Aksesibilitas alat, yaitu pembuatan defect semakin mudah bagi non ahli, dapat memperburuk masalah. Yang ketiga, skalabilitas, yaitu volume defect yang diproduksi sangat masif, membutuhkan solusi deteksi yang sangat skalabel. Kemudian defect of defect, lapisan manipulasi berganda yang membuat deteksi semakin kompleks. Baik anak-anak ya, apakah ini defect anak-anak? Ya masuk ya, ini giginya, terus jari tangannya. Ini caranya anak-anak ya, mau masukkan ini anak-anak HTTP, ini linknya, mau masukkan gambarnya. Ini berarti ini konten AI 99%. Kamu mau praktek? Buka di grup ya. Anak Kak grup kelas 9. Oke anak-anak,
kerjakan ini LKPD anak-anak seperti kemarin ya. Ya, ada tangannya. Ya. Apa oke? Ya. Kamu menganalisa tangannya itu. Lihat gambar. Ini anak-anak ya, petunjuk anak. Untuk petunjuknya tulis nama kelompok. Ini ya, di gambar tangannya. Isilah tabel analisis gambar defek nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan 4. Apa anak? Tangannya bagaimana? 1, 2, 3, 4. Terus 4 sampai 8. Terus 9. Terus 12 ya. Yang kesimpulan. Oke ya anak ya. Silahkan maju presentasi bagi yang sudah menjelaskan gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar nomor 1 sampai dengan 4, jari tangan terlihat tidak realistis baik dari bentuk dan cara memegang. Dan nomor 6 Baca nomor 9, tapi anak terlihat kayak ya tanpa mengganggu dengan kaki orang dewasa. Baca gambar nomor 10 dan 11, posisi kepala anak terlihat kurang realistis. Nomor 15 terlihat tidak menyangkut dengan badan, sedangkan nomor 11 terlihat menyangkut dengan tubuh orang dewasa. Jika diperhati gambar nomor 12, jika diperhatikan bentuk alis dan mata antara kiri dan kanan tidak simetris. Kesimpulan, gambar di atas merupakan gambar palsu atau fake. Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil
dari pendapatnya sendiri. Aktivitas menganalisis konten impact kualitas tinggi tidak mudah terkenali, tetapi dengan latihan orang dapat membangun intuisi tepat untuk mengidentifikasi mana yang bagus dan mana yang asli. Istilah berbasis data kita laporan 1 sampai 4 tangan jari tangan terlihat tidak realistis baik dari segi bentuk, berat, dan halaman. Dan untuk nomor 6 sepatu anak kecil menyatu dengan sepatu kaki anak terlihat dengan satu dan kaki satunya tampak menyatu dengan kaki orang dewasa. Gambar 10 dan 11. Posisi kepala anak terlihat tidak realistis. Terlihat tidak menyatu dengan badan. Sedangkan nomor 11 terlihat menyatu dengan kaki orang dewasa. Gambar 12. Jika diperhatikan bentuk alis dan mata antara kiri dan kanan tidak realistis. Kesimpulan, gambar di atas merupakan data kompleks. Kemudian dari kedokter kami apakah ada yang mau bertanya? Diakhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, saya sangat berterima kasih kepada kami, Bapak Siswa Haji dan teman-teman perjuangan kami. Dilanjut dengan presentasi kelompok. Kita menganalisis konten impact. Impact berkualitas tinggi dan hari pelatihan orang lain ini mengisi untuk mengidentifikasi mana yang bagus dan mana yang asli. Satu kamera dari tangan tidak realistis, baik dari segi bentuk, bulat dan cara memegang. Nomor 5 sampai 8 pasangan sepatu jika dilihat secara seksama bentuknya tidak sama dan cenderung kurang beraturan. Untuk nomor 6 sepatu anak terlihat menyatu dengan sepatu orang di belakangnya. Nomor 9 kaki anak terlihat hanya satu dan kaki satunya tampak menyatu dengan kaki orang dewasa. Nomor 10 sampai 11 posisi kepala anak terlihat realistis. Nomor 10 tidak terlihat dengan beda. Dalam 11 terlihat menyatu dengan kaki orang dewasa. Nomor 12 baris dan antara kiri dan kanan dan simetris. Kesimpulan, gambar di atas merupakan dasar langsung. Sebelum menutup hasil presentasi kami, adakah yang ingin ditanya? Ya, ini bertanya dengan Bapak Mas David. Ya. Baik, karena tidak ada, saya hapuskan saja kesempatan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Jika ada salah kurang jelas penyampaiannya, mohon maaf. Kami dari kelompok Adios Formosa LK beranggotakan terima kasih dan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama diskusi kemudian presentasi kalian semua sudah bagus semua anak-anak. Tepuk tangan. Ya. Ya. Dapat ya akhir pembahasan ini, marilah kita sama-sama menyimpulkan bersama ya anak-anak. Ayo disimpulkan bersama.
Kesimpulan dan pertanyaan terbaik ya, defek adalah ancaman nyata di era digital, namun dengan kewaspadaan dan hal yang tepat kita bisa melawannya. Berupa untuk melawannya, misalnya digital, tingkatkan skeptisisme dan pemahaman tentang media online. Verifikasi sumber yaitu selalu cek informasi dari berbagai sumber terpercaya. 3. Gunakanlah alat bantu ya, seperti alat bantu mendeteksi defek berupa ini. Kemudian yang terakhir, kewaspadaan kolektif. Deteksi defek membutuhkan upaya bersama dari semua pihak. Ya. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Ari pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.